Salam Nusantara, salam damai Indonesia. Kita sekarang sedang berada di pimpinan nasional Partai Kebangkitan Nusantara di Jalan Kimang Sarkoro 16A, Menteng. Kali ini kita mendapat tamu kehormatan dari jauh, dari Kalimantan Barat. Beliau adalah Haji Muhammad Saleh Galing, dan narasumber kita yang satu lagi adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara, Bang Dian Fariska. Beliau juga adalah tim restrukturisasi nasional yang akan mengemas, yang akan memadatkan, yang akan membuat jaringan struktural Partai Kebangkitan Nusantara menjadi lebih solid. Baik, ini di kesempatan istimewa ini kita akan berbincang langsung dengan Pak Galing. Pak Galing, sebagai pengusaha, apa yang membuat Pak Galing berminat bergabung dengan Partai Kebangkitan Nusantara? Baik, terima kasih. Berminatnya saya bergabung di Partai Kebangkitan Nasional, terutama Masuk Nusantara. ya, Nusantara, Ya. Kebangkitan Nusantara, pertama di Partai Kebangkitan Nusantara ada beberapa tokoh nasional, termasuk ya Pak Anas Urbaningrum, keduanya Gede Pasek atau yang lain-lain. Dari situ saya tertarik, kebetulan pada tahun 2024 pemilu yang kemarin, dalam waktu dekat Partai Kebangkitan Nasional sudah bisa ikut pemilu tahun 2024. Insya Allah tahun 2029 saya rasa lebih waktunya lebih panjang lagi, lebih meningkatkan lagi suara ke depannya. Ya, sebagai calon Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara di Kalimantan Barat, apa target Bapak? Targetnya kita di Kalimantan Barat itu ada 14 kabupaten kota. Targetnya setiap kabupaten kota memang ada 5 kursi di kabupaten kota. Pertama di kota Pontianak sendiri, kotanya itu kecamatan itu ada 6, minimal satu kecamatan ada 1 kursi untuk kecamatan, untuk di kotanya. Kalau untuk di kabupatennya insya Allah bisa 5 kursi itu dari 14 kabupaten kota. Itu target kita. Kalau untuk DPRD ya insya Allah kita minimal itu 2 kursi targetnya. Baik, baik. Target itu tentu harus dilandasi, difondasikan oleh struktural yang kuat, karena itu adalah mesin partai. Untuk itu kita akan berbincang dengan Bang Dian Fariska. Seperti apa restrukturisasi nasional Partai Kebangkitan Nusantara ini akan diimplementasikan ke bawah, sekaligus menjadi bekal Bapak nanti membangun jaringan di Kalimantan Barat. Bang Dian, kita tahu bahwa mesin partai adalah struktur. Terkait target dari Partai Kebangkitan Nusantara ini untuk melakukan restrukturisasi secara nasional, apa yang harus dilakukan khususnya Pak Galing dalam hal nanti akan membangun jaringan partai di sana? Ya, jadi tim restrukturisasi nasional ini memang tentunya untuk memberikan koordinasi atau konsolidasi ya terhadap seluruh pengurus baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Nah, dengan tujuan untuk melakukan pembenahan di dalam organisasi tersebut. Nah, karena organisasi ini ya memang harus kita lakukan pemanasan, begitu ya, pemanasan. Nah, kemudian kita ini tahapan-tahapan bagaimana caranya untuk mau menjelang pemilu di tahun 2029 agar PKN ini bisa masuk ikut
kontestan sebagai peserta pemilu di tahun 2029. Nah, tentunya dari tim restrukturisasi nasional ini sudah berkonsolidasi dengan teman-teman Kapinda, baik di seluruh Indonesia inilah ya, seluruh Indonesia. Insya Allah di dalam target di dalam timeline bulan Juni ini kita sudah selesai untuk menyusun kepengurusan itu. Nah, kadangkala ini kan memang pemilu di tahun 2024, sekarang ini di tahun 2026. Ya. Artinya setelah pemilu kadangkala pengurus ini kan memang agak sedikit jalan di tempat. Ya. Nah, memang itu Pak tadi harus kita lakukan pemanasan ya, gitu. Pemanasan mesin-mesin partai ini. Nah, tentunya tahapan-tahapan itu kan memang ada verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual, ya itu kan ada tahapan-tahapan seperti itu. Jangan sampai Partai Kebangkitan Nusantara ini yang sudah mempunyai kursi, kemudian di tahun 2029, nah tidak bisa ikut kontestan dalam peserta pemilu di tahun 2029 nanti. Sayang gitu kira-kira seperti itu. Nah, sebetulnya Partai Kebangkitan Nusantara ini sudah mempunyai kursi. Jadi kursinya ini ya, ini cukup luar biasa. Meskipun ya Partai Kebangkitan Nusantara ini itu baru 4 tahun sekarang ini ya, 4 tahun baru 4 tahun jalan lah ya. Tapi kursinya cukup luar biasa. Begitu. Jadi di tahun 2024 kemarin pemilu ya, Partai Kebangkitan Nusantara itu mendapatkan kursi ya nomor 4 dari bawah, terbesar dari bawah. Dari 18 partai. Ya, dari 19 partai. Jadi 9 partai itu masuk di tingkat nasional. Kemudian 10 partai tidak masuk, begitu, non parlemen. Nah itu ada 10 partai. Jadi kalau saya ini saya hitung dari bawah itu nomor 1 dari bawah itu Partai Buruh. Nah setelah dari Partai Buruh kemudian Partai Umat. Dari Partai Umat kemudian Partai Garuda. Dari Partai Garuda kemudian Partai Kebangkitan Nusantara. Dari Partai Kebangkitan Nusantara kemudian Partai Gelora. Oke? Kemudian Partai Gelora kemudian diganti Partai Bulan Bintang. Setelah Bulan Bintang kemudian PSI. Nah, PSI kemudian masuklah di situ Perindo. Dari Perindo kemudian Partai Hanura. Dari Hanura kemudian P3. Nah, kita berbicara terkait dengan adanya 5 partai ini dari bawah itu ya. Berarti dari Partai Buruh sampai dengan Partai Gelora. Nah, meskipun Partai Kebangkitan Nusantara ini itu dilahirkan paling bontot ya, tetapi kursi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu lebih besar daripada kakak-kakaknya di situ. Coba kita bayangkan kayak semacam Partai Garuda. Partai Garuda itu sudah 2 kali ikut kontestan 2 pemilu. Ya, tahun 2019 dengan tahun 2024. Tahun 2019 sendiri Partai Garuda itu non-seat. Begitu. Partai Garuda non-seat. Kemudian di tahun 2024 kursinya lebih besar Partai Kebangkitan Nusantara. Begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kayak kita di Partai Solidaritas Indonesia. Di tahun 2019 itu PSI itu mendapatkan 60 kursi. Begitu. Sedangkan PSI ini kita tahu lah ya, begitu. Artinya banyak para investor atau penyandang dana di situ. Itu aja 60 kursi. Begitu. Sedangkan Partai Kebangkitan Nusantara ini tagline-nya aja sendiri gotong royong. Ya kan? Begitu, berdikari dan gotong royong. Artinya, ya kalaupun kita ini kalau mau kita kumpul-kumpul uang ya orang-orang kita sendiri. Begitu. Ya kalaupun ada orang yang mau masuk di situ mau ngasih rezeki ya kita terima. Kira-kira seperti itu. Ini kan bagian daripada perbandingan. Di tahun 2019 60 kursi. Kemudian Partai Kebangkitan Nusantara di tahun 2024 hampir sama. Antara PSI 2019 sama PKN di tahun 2024. Nah, makanya saya sampaikan ya kepada teman-teman khususnya para pengurus baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, kita harus benar-benar fight. Begitu. Ya kan? Fight untuk memanaskan ya mesin-mesin partai khususnya Partai Kebangkitan Nusantara. Harus kita panaskan. Begitu. Nah, kemudian
kita punya kesempatan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi juga di situ Iya. sebetulnya. Nah, jadi ada putusan Mahkamah Konstitusi pemilu di tahun 2029 nanti itu kan hanya untuk calon presiden dan wakil presiden, Iya. DPR RI dan DPD. Iya. Jadi ada 3, begitu. Nah, itu di tingkat nasional. Kemudian di tahun 2031 itu di tingkat daerah, Iya. begitu. Nah, Iya. itu nanti DPRD provinsi, kabupaten kota, kemudian dengan pilkada provinsi, kabupaten kota. Iya. Begitu. Artinya kita ini di tahun 2029 kita bisa calon ya gitu. Calon di Peluangnya DPR besar, ya, peluangnya Peluangnya besar, besar. begitu. Jadi ketika kalau kita nggak jadi bisa juga nih di tahun 2031 nanti kita calon di provinsi Iya. atau kabupaten kota. Iya. Artinya kita punya kesempatan emas ya kan, Iya. bisa maju atau mencalonkan di tingkat nasional Iya. maupun di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Iya. Begitu, itu Iya. kira-kira seperti itu. Nah, kemudian meskipun Partai Kebangkitan Nusantara ini sudah ikut pemilu di tahun 2024, itu kita ini bisa mencalonkan baik itu calon presiden maupun calon wakil presiden. Iya. Nah, tentunya kalau PKN ini mempunyai kader-kader yang berpotensial, Iya. yang luar biasa di situ, ya bisa juga kita mendaftarkan diri Iya. sebagai presiden maupun wakil presiden. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, mungkin ada kedatangan juga sama Bang Galing. Bang Galing ini kan pendatang baru. Jadi beliau ini pengusaha besar. Ya, kebetulan beliau juga menjabat sebagai Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Barat. Ya, beliau juga akan dijadikan ketua di Kalimantan Barat ya, Kapimda. Ya. Jadi kemudian beliau juga masuk di tim restrukturisasi nasional. Ya. Beliau juga di tingkat Tanah Kalimantan Ya. sebagai koordinator di sana. Ya. Jadi beliau itu kan memang jaringannya kan luas, Ya. begitu, apalagi beliau kan memang sudah luar biasa ya sepak terjangnya di sana. Beliau pengusaha besar, mudah-mudahan di tahun 2029 tadi sudah disampaikan bisa mencetuskan khususnya di Provinsi Kalimantan Barat itu, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota akan mendapatkan kursi. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Iya. Gitu. Baik, terima kasih. Kaitannya ini kita sambil diskusikan juga ya, Pak Galing ya. Terkait beberapa banyak perubahan tentang undang-undang pemilu yang kemarin baru saja diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Per tahun 2029 ini tingkat kompetisinya lebih tinggi atau lebih rendah dibanding 2024? Kalau melihat ada pemisahan antara pusat dan daerah. Ya. Jadi begini, kalau terkait pemilu legislatif, memang tentunya sekarang ini kan belum tahu. Ya, belum tahu berapa prosentasenya, belum tahu. Karena terakhir kemarin kan 4% ya. Menghapus yang 4% saja, belum ya, ditentukan karena kan ya? ada suara yang sia-sia di situ kan, begitu. Nanti makanya di situ kan akan dilakukan perubahan. Sementara waktu ini kan masih dalam pembahasan ya, apakah berapa prosentasenya kita ini kan belum tahu, begitu. Karena itu kan yang mempunyai kewenangan adalah DPR sama Presiden. Iya. Baik, sebagai juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, ada program nggak untuk pembekalan semuanya ini tentang pidana pemilu? Ya, kalau pada dasarnya dari LBH Partai Kebangkitan Nusantara ini, ya setiap tahun kita ini kan memang selalu koordinasi lah ya, begitu, diskusi dengan para pengurus di LBH, khususnya di Timnas di tingkat nasional ini ya, begitu. Nah, tentunya kita ini harus akan melakukan bimbingan teknis. Nah, begitu nanti kita atur waktu, kira-kira apakah nanti di tahun ini atau tahun depan atau tahun berikutnya nanti ya, yang terpenting kita ini kan melaporkan dulu kepada pimpinan kan, apakah nanti kita ini bimbingan teknis akan kapan dilakukan seperti itu. Nah, untuk menjaga nanti terkait dengan adanya sengketa pemilu ya di Mahkamah Konstitusi ini, ya memang tentunya kita ini harus menghadirkan tenaga-tenaga advokat yang profesional, begitu. Jadi bisa memahami dengan adanya hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Kira-kira seperti itu. Iya. Baik, jadi
secara kesiapan mental, pengetahuan hukum, ini Partai Kebangkitan Nusantara sudah terbukti berjalan. Kemudian kita terakhir ke Pak Gali. Ada berapa kabupaten di sana yang menjadi PR Anda untuk dibangun? Di Kalimantan Barat ada 14 kabupaten kota. 14 kabupaten kota ya. Sudah menjadi PR untuk bisa membangun gitu ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Gali sudah berkenan dengan ikhlas hati bergabung dengan Partai Kebangkitan Nusantara. Kita berajaskan Mitra Kasatata bersatu dalam persahabatan, mandiri dan gotong royong. Ternyata kita bisa. Sukses, semoga semua lancar. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Dian, Terima kasih, Mas. Ya. Pak Galing. Sahabat Nusantara, singkat, padat, dan jelas apa tujuan politik Partai Kebangkitan Nusantara. Politik bernuansa Nusantara. Salam damai Indonesia, salam Nusantara.